Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, ini kisah tentang seorang raja yang pernah memerintah Israel. Namanya Ahab. Raja ini mempunyai seorang permaisuri yang bernama Izebel, seorang putri Raja Sidon. Nah, ketika Raja Ahab memerintah, dia punya dua istana. Yang pertama itu ada di kota Samaria, dan yang kedua itu ada di kota Yisrael. Nah, di sebelah istana Yisrael itu ada kebun anggur, dan kebun anggur ini milik seorang yang bernama Nabot. Nah, Raja Ahab itu ingin memiliki kebun anggur milik Nabot untuk dijadikan kebun sayur. Kita tidak tahu apa yang membuat Ahab tiba-tiba pengen memiliki kebun sayur di sebelah istananya. Ahab pun kemudian mendatangi Nabot dan meminta dia memberikan kebun anggurnya. Dan terang-terangan dia mengatakan dia ingin membuatnya menjadi kebun sayur. Nah, Ahab memberikan dua pilihan kepada Nabot. Pilihan yang pertama, itu Ahab akan memberikan kebun anggur yang lebih baik. Jadi kebun anggur Nabot akan diambil oleh Ahab karena ada di sebelah istana, dan kemudian Ahab akan memberikan ganti kebun anggur di tempat lain yang lebih baik. Dan kemudian pilihan yang kedua, Ahab akan membayar kebun anggur milik Nabot itu. Jadi Ahab akan membeli kebun anggur itu. Nah, kemudian ketika mendengar tawaran dari Ahab, Nabot sama sekali tidak tertarik. Dua tawaran yang disampaikan oleh Ahab itu tidak menarik perhatiannya. Ia tidak mau menyerahkan kebun anggurnya kepada Nabot, walaupun dia akan mendapatkan ganti kebun anggur yang lebih baik atau akan mendapatkan uang. Kenapa? Nabot memang tidak berpikir soal yang berkaitan dengan kebun pengganti atau uang bayaran atas kebunnya. Dia hanya berpikir tanah yang dia miliki, kebun anggur yang dia miliki itu adalah tanah pusaka. Tanah ini adalah warisan dari leluhurnya, dan dia percaya leluhurnya dulu menerima tanah ini sebagai pemberian dari Tuhan. Karena itu, dia tidak akan menyerahkan tanah ini, apapun alasannya, seberapapun besarnya uang yang dijanjikan kepadanya. Nah, mendengar jawaban Nabot ini, Ahab marah. Dia raja, tetapi keinginannya ditolak oleh Nabot. Dia pun kemudian pulang ke istana, lalu berbaring di tempat tidur. Dia menelungkupkan mukanya, tidak mau makan. Dia berlaku seperti seorang anak kecil yang marah karena permintaannya tidak dikabulkan. Nah, permaisurinya, Izebel tadi, melihat ketika Ahab marah dan kesal itu. Dia mendatangi Ahab, lalu Ahab menceritakan kepadanya penolakan yang dialaminya dari Nabot. Dan kemudian Ahab mendapatkan kalimat-kalimat yang akan mewujudkan keinginannya. Ingat,
kamu adalah Raja Israel. Kamu berkuasa atas Israel. Apa yang kamu inginkan harus bisa dipenuhi. Ketika bicara dengan Nabot tadi, Ahab memang tidak menggunakan kuasanya sebagai raja. Tetapi sekarang, Izebel akan menggunakan kuasa sebagai raja untuk mendapatkan kebun anggur Nabot itu. Jadi si permaisuri berani memberikan kepastian, kamu pasti akan memiliki kebun anggur yang ada di sebelah istana ini. Apa yang dilakukan oleh Izebel kemudian? Dia menulis surat kepada para tua-tua Yisrael, kepada para pemimpin kota tempat Nabot tinggal. Surat ini ditulis atas nama raja dan kemudian dibubuhkan meterai raja. Dalam surat itu, dia meminta kepada para pemimpin kota untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, menyuruh supaya penduduk kota itu berpuasa, lalu berkumpul di satu tempat, dan mereka harus mengatur supaya Nabot duduk di barisan paling depan. Kemudian, yang kedua, para pemimpin kota itu harus mengatur 2 orang yang akan memberikan kesaksian palsu melawan Nabot. Mereka harus menyampaikan tuduhan bahwa Nabot sudah menghujat Allah. Dia sudah menghina Allah dan menghina raja. Menurut hukum Taurat, seperti yang tertulis dalam kitab Imamat bab 24, seorang yang sudah menghujat Allah, dia harus dihukum mati, dia harus dilempari batu sampai mati. Kemudian, yang ketiga, setelah memutuskan Nabot dihukum mati, maka mereka harus membawa Nabot keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Nah, saudara-saudara, para pemuka kota itu melakukan semua yang diperintahkan oleh Izebel yang menulis surat atas nama raja. Penduduk kota itu tidak mempertanyakan mengapa ada perintah ini. Karena bagaimanapun, menurut mereka, yang memberi perintah itu adalah raja, dan kemudian ya mereka hanya bisa melakukan. Dan demikianlah mereka merancang pengadilan palsu, menghadirkan saksi dusta, dan kemudian menjatuhkan hukuman mati kepada Nabot. Setelah itu, ya mereka mengeksekusi Nabot, melempari dia dengan batu sampai mati. Izebel berhasil membunuh Nabot dengan cara yang legal. Dia tidak mengirim pembunuh, dia tidak memerintahkan prajurit untuk membunuh Nabot, tetapi dia merancang pengadilan palsu sehingga pembunuhan terhadap Nabot ini tidak akan dipersalahkan. Nah, dia berhasil membunuh orang yang punya kebun di sebelah istana tadi. Nah, kemudian sesudah itu tidak ada halangan bagi Ahab untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Mendengar Nabot sudah mati, maka kemudian ya Izebel menyuruh Ahab bangun. Dia yang tadinya kesal, marah di tempat tidurnya, sekarang diminta untuk bangun. Sekarang dia bisa menguasai kebun anggur Nabot. Yang terjadi sesudahnya, ya Ahab merombak kebun anggur Nabot itu menjadi
kebun sayur. Apa yang diinginkan sekarang terpenuhi. Tetapi saudara-saudara, kejahatan yang dilakukan oleh Ahab dan Izebel ini tidak luput dari perhatian Tuhan. Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menemui Ahab dan menyampaikan dua pesan. Yang pertama, mengingatkan atau menegaskan bahwa Ahab sudah melakukan kejahatan. Sekaligus dua kejahatan dilakukan. Ahab sudah membunuh, dan sesudah itu dia juga merampas tanah milik orang yang dibunuhnya. Kemudian yang kedua, Nabi Elia harus menyampaikan hukuman untuk Ahab karena kejahatan yang sudah dilakukan. Mengerikan. Di tempat anjing menjilat darah Nabot, di situ juga anjing akan menjilat darah Ahab. Dan bagaimana dengan Izebel? Izebel akan mati. Dan mayatnya akan dimakan anjing di luar tembok kota Israel. Nah, kalau kita memperhatikan beratnya ancaman hukuman yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Elia, ini jelas menunjukkan kejahatan yang dilakukan oleh raja dan permaisurinya itu memang kejahatan yang besar. Kejahatan yang sangat serius. Mereka membunuh dan kemudian juga merampas. Nah, Tuhan melihat kejahatan mereka dan menuntut mereka bertanggung jawab atas kejahatan yang sudah mereka lakukan. Mereka sudah membunuh, dan lihat apa yang akan dilakukan Tuhan kepada mereka. Kedua orang jahat ini akan mati dengan cara yang mengerikan. Walaupun kemudian Ahab menjadi takut akan hukuman itu dan kemudian berusaha untuk bertobat, tetapi hukuman tetap dijalankan. Saudara-saudara, apa yang kemudian terjadi dengan raja dan permaisurinya? Dalam pertempuran melawan kerajaan Aram, Ahab maju, dibantu oleh kerajaan Yehuda. Nah, ada yang aneh dalam pertempuran ini. Raja Ahab menyamar sebagai prajurit biasa, dan kemudian dia maju ke medan pertempuran. Nah, di sisi pasukan Aram, ada seorang prajurit yang menembakkan panahnya sembarangan, asal-asalan. Dan anak panah prajurit ini kemudian mengenai Ahab. Ahab mengenakan baju zirah. Anak panah itu mengenai badan Ahab, persis di sela-sela baju zirah. Kemudian Ahab tewas. Dia dibawa ke dalam kereta perang, darah mengalir di lantai kereta ini. Dan kemudian setelah Ahab dikuburkan, darah yang masih ada di kereta itu kemudian dijilat oleh anjing. Ini kematian yang untuk orang Yahudi mengerikan. Mati, dibunuh, dan kemudian darah dijilat oleh anjing. Binatang yang jelas menurut orang Yahudi termasuk binatang yang harus dihindari karena membuat orang menjadi najis. Bagaimana dengan Izebel? Setelah Ahab tewas, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Yoram.
Nah, kemudian di sisi lain, Nabi Elia mengurapi seorang yang bernama Yehu menjadi raja Israel. Nah, Yehu datang ke istana Yisrael. Izebel ada di atas. Dia melihat dari jendela. Dan kemudian Yehu bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar Izebel. Siapa yang mau ikut aku? Siapa yang mau setia kepadaku? Ternyata ada. 3 orang kemudian mengikuti apa yang dikatakan oleh Yehu, lalu melemparkan Izebel dari atas. Izebel jatuh. Dia kemudian tewas, dan kemudian Yehu minta supaya orang menguburkan jenazah Izebel. Tetapi ketika orang menengok mencari jenazah Izebel, mereka hanya menemukan kepala, kedua kaki, dan kedua telapak tangan. Yang lain, anggota badan yang lain, habis dimakan binatang buas seperti yang dikatakan Nabi Elia tadi. Nah, saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari 2 orang ini, raja dan permaisurinya? Hal yang sangat mencolok di dalam kisah ini adalah keserakahan. Banyak orang itu bisa mengalami yang seperti ini. Sedih karena sesuatu yang belum atau tidak dimiliki. Orang bisa memiliki banyak. Tetapi ketika dia menginginkan satu hal yang dia inginkan ini bisa membuat dia sedih. Kita perhatikan Raja Ahab. Dia raja. Sebagai raja dia punya segala macam yang diinginkan oleh seorang manusia. Yang dia tidak punya itu hanya satu. Yang dia inginkan cuma satu. Apa itu? Kebun sayur di sebelah istana. Tapi di sebelah istana ternyata itu adalah kebun anggur milik Nabot. Tidak memiliki kebun sayur di sebelah istana. Itu yang membuat dia sedih. Padahal sebagai raja, sekali lagi, dia memiliki semuanya. Nah, memang ya, keinginan setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi keinginan yang tidak terpenuhi, kalau kita tidak waspada, kalau orang tidak hati-hati, itu bisa membuat orang mengalami ini kesedihan. Nah, kemudian orang yang memiliki sikap serakah seperti Ahab ini, ya akan melakukan macam-macam cara untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Khususnya cara-cara yang jahat. Lihat yang dilakukan oleh Ahab dibantu oleh Izebel. Dia membunuh untuk mendapatkan tanah. Dan kemudian sesudah mendapatkan apa yang diinginkan, dia hanya bisa menikmati kesenangan itu untuk dirinya sendiri. Orang yang serakah tidak bisa memikirkan orang lain. Kita tidak akan menemukan kalimat-kalimat yang mengatakan orang serakah yang murah hati. Orang yang serakah yang suka memberi. Yang ada adalah orang serakah berusaha memiliki segala yang diinginkan. Dan keinginan yang satu sudah dituruti, akan muncul keinginan yang lain. Dan dia akan berusaha untuk mendapatkannya apapun caranya. Dan saudara-saudara, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita agar tidak dikuasai oleh sikap serakah ini. Sebaliknya kita mohon kepada Tuhan supaya menolong kita untuk selalu bersyukur atas semua yang sudah diberikannya kepada kita.
Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.